Menjadi idola masyarakat umum, pastilah selebriti tanah air banjir decak kagum. Kendati demikian, tak membuat mereka semata-mata terhindar dari rangkaian kasus hukum. Seperti Erdian Aji Prihartanto atau yang akrab disapa Anji, salah satu musisi papan atas di Indonesia. Ya, diketahui Anji ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di studio musik miliknya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, tepatnya Jumat 11 Juni lalu, pukul 19.30. Di lokasi saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis ganja dengan total berat kotor mencapai 30 gram. Usut punya usut, siapa sangka Anji mendapat barang haram tersebut lantaran memesan melalui situs asal Amerika Serikat. Terkejut dengan penangkapan sang suami, istri Anji, Wina, tak bisa berkata apa-apa dan hanya meminta doa yang terbaik. Berawal dari pengaduan masyarakat, berikut kronologi penangkapan Anji di studio musik miliknya pekan lalu. Kita berawal dari informasi masyarakat. Terdapat seseorang yang memiliki kepemilikan ganja di wilayah Palmerah. Dari situ kita kembangkan informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 11 pukul 19.30 kami mengamankan saudara AN di studio rekamannya di perumahan di wilayah Cibubur. Saya minta doanya aja, semoga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Yang jelas kita mengikuti proses yang ada ya. Terus terima kasih juga buat supportnya, doanya, dukungannya. Saat rilis kasus penangkapan Anji atas dugaan penyalahgunaan narkoba Rabu 16 Juni lalu, ia mengaku menyesal, sekaligus meminta maaf kepada sanak keluarga, kerabat, hingga masyarakat, khususnya bagi penggemar setianya. Ia mengaku penangkapan ini suatu pembelajaran yang berharga baginya. Tak hanya itu, setelah penangkapan hingga dilakukan pemeriksaan urin, Anji juga dinyatakan positif terkandung THC. Selamat sore, saya Anji ingin menyampaikan pertama ucapan permintaan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun. Dan kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Satuan Narkoba dari Polres Jakarta Barat yang sejak proses penangkapan hingga hari ini sudah sangat memperlakukan saya dengan baik, dan saya akan menjalani proses hukum ini. Dari hasil pemeriksaan bahwa cek urin yang sudah kita lakukan positif. Tentu tertangkapnya Anji seakan menjadi tamparan keras, terutama bagi istri dan juga anak-anak Anji. Apalagi tak satu pun dari mereka mengetahui hal tersebut. Padahal setelah dilakukan penyelidikan, Anji mengakui dirinya telah menggunakan ganja sejak September 2020 silam. Apalagi Anji selama ini selalu berkata izinnya berangkat kerja saat meninggalkan rumah. Tak heran kekecewaan begitu tergambar, terutama di benak keluarga. Meskipun demikian, Wina tetap memohon doa agar proses hukum bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya saya nggak tahu, yang jelas saya cuma minta doanya aja, semoga semua proses berjalan dengan baik. Terima kasih dukungannya, maaf buat teman-teman, sahabat, kalau nggak bisa nengok karena memang hanya keluarga dan dari label aja. Menurut pengakuan dari yang bersangkutan, sejak September 2020, yang bersangkutan menggunakan narkotika jenis ganja ini. Di mana menurut yang bersangkutan, itu dia gunakan untuk bisa rileks, untuk bisa produktif mungkin dari hal-hal yang
yang bersangkutan cari sebagai seorang seniman. Proses hukum tetap kita jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, normatif dari prosedur hukum yang ada kita jalankan. 2 hari yang lalu dari pihak keluarga Anji mengajukan untuk dilakukan assessment, ya. Kemudian kita sudah melayangkan permohonan tersebut yang memang diakomodir dalam undang-undang. Kita sudah sampaikan dan kemungkinan besok kita akan bawa yang bersangkutan ke BNNP untuk dilakukan assessment oleh tim assessment terpadu atau TAT di BNNP. Selebriti yang berurusan dengan hukum berikutnya ada nama Lucky Alamsyah. Ya, memang beberapa waktu terakhir, Lucky diketahui berseteru dengan pakar telematika yakni Roy Suryo. Berawal dari sebuah kecelakaan mobil, dugaan penyerempetan yang melibatkan keduanya ternyata berbuntut panjang. Hal tersebut memicu konflik panas antara Lucky dengan Roy Suryo. Ceritakan kronologi lewat media sosial dan diduga menyampaikan ujaran kebencian, Roy Suryo lantas melaporkan Lucky tepatnya 24 Mei 2021. Dalam laporan tersebut, Lucky diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo dan melanggar Undang-Undang ITE. Dari situlah muncul silang versi kronologi antara keduanya. Memasuki babak baru atas pelaporan tersebut, kemarin Lucky Alamsyah memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa di Polda Metro Jaya tepatnya pukul 13.50 mendapat kurang lebih 20 pertanyaan. Iya, hari ini sudah dilakukan klarifikasi, sudah mengikuti prosedurnya, dan untuk selanjutnya kita ikuti saja proses selanjutnya, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa menghasilkan yang terbaik. Berapa pertanyaan? Nanti kita lihat aja prosesnya nanti, ya. Seputar lebih ke apa sih kalau mungkin menjelaskan mungkin kronologis kejadian? Hanya klarifikasi aja biasa. Apakah ada rencana melaporkan balik Roy Suryo? Sementara saya nggak bisa bicara apa-apa. Pokoknya sementara saya diminta datang kemari untuk klarifikasi aja. Itu aja. Karena yang paling fatal adalah unggahan ini. Ini fatal banget nih unggahan-unggahan dia ini. Ya, karena unggahan ini sudah menyebabkan kerugian, ya, moral, kerugian nama baik bagi saya, dan ini membuat persoalan menjadi berkembang, bahkan ya ini sudah membuat saya harus melakukan tuntutan pidana juga kepada 2 orang buzzer, ya, gara-gara mengikuti cerita dia. Memang secara kronologis penyerempetan mobil yang memicu konflik antara Lucky Alamsyah dan Roy Suryo hingga berujung deretan status di sosial media memiliki versi yang berbeda. Meskipun pihak Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kebenaran di balik polemik penyerempetan mobil itu, tentu hingga kini polemik keduanya meninggalkan 1000 tanda tanya. Benarkah dalam waktu dekat keduanya berniat untuk melakukan tatap muka satu sama lain dan mengakhiri semua masalah dengan berdamai? Kita serahkan ke proses yang sedang berlangsung, kita serahkan ke pihak polisi aja. Karena mereka yang sekarang udah lagi handle, kita sebagai warga negara yang baik, Mas Lucky akan mematuhi apapun yang disarankan oleh. Kalau itu permintaan dari pihak kepolisian, tentunya akan dituruti. Saya menghargai awalnya ketika yang bersangkutan menceritakan permintaan maaf sudah membuat gaduh rakyat Indonesia. Bagus, ya, itu sesuai dengan nanti syarat mediasi yang saya berikan, ya gitu, karena kita akan dimediasikan oleh kepolisian. Kita tunggulah persoalannya ditangani oleh Polda. Tak hanya Anji dan Lucky, berikutnya ada nama Jennifer Jill atau yang akrab disapa Ipel sebagai deretan selebriti yang berurusan dengan hukum. Tak jauh berbeda, yang dialami oleh Ipel juga merupakan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. 16 Juni 2021 lalu, istri Ajun Perwira itu baru saja menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Usai sidang, pihak Ipel diwakili oleh kuasa hukum mengajukan asesmen. Bukan tanpa alasan, pihak Ipel menganggap seorang korban penyalahgunaan narkoba seharusnya direhabilitasi hingga selesai, bukan ditahan dan mendekam di balik jeruji besi. Apalagi saat itu diketahui Ipel telah menjalani rehabilitasi di Lido, namun di tengah jalan ia justru direlokasi dan akhirnya berada di balik kurungan. Timbul ragam pertanyaan. Akhirnya ayah dari Ajun Perwira pun angkat bicara. Membuat asesmen
terhadap saudara JJ. Dan hasil asesmen itu adalah saudara JJ direkomendasikan untuk dilakukan rehab rawat inap di Lido. Bahwa orang yang sudah menggunakan itu nggak seketika selesai. Jadi perlu pengobatan lebih lanjut daripada terhadap saudara JJ. Ya, saya juga heran, masih tanda tanya. Karena kemarin ini kan sudah di Lido 2 bulan lebih lah direhabilitasi. Tapi sekarang kok prosesnya beda, ya pindah lagi. Sedangkan menurut undang-undang, kalau tidak salah undang-undang narkotika nomor 35 itu, bahwa yang namanya korban, Jennifer ini kan korban, dia sebenarnya sebaiknya memang direhabilitasi. Di balik pengajuan asesmen pihak Jennifer Jill, kuasa hukumnya mempertanyakan alasan pemindahan Ipel ke dalam kurungan. Pasalnya, hal tersebut diyakini mempengaruhi kondisi psikologis Ipel. Apalagi saat itu ia tengah menjalani program penyembuhan. Dan itu akan mempengaruhi psikologinya. Makanya dari awal dari minggu lalu saya sudah bilang, aspek psikologi itu yang utama. Dan tiba-tiba dia ditempatkan di rutan, bagaimana dia mau mendapatkan hasil maksimal untuk penyembuhan? Itu hanya ahli yang bisa menjelaskan dalam proses rawat inap tersebut. Untung Jennifer ini sosok wanita yang tangguh, berani dan sabar. Sehingga walaupun dipindahkan tetap enjoy aja, santai aja. Dia tegar. Minggu depan agendanya. Bukan minggu ini. Berarti ditunda sampai minggu depan tanggal berapa? Ya, tanggal berapa tadi? 23. Untuk kedepannya mulai lagi hidup baru, berhati-hati dan harus istilahnya tetap menjadi keluarga yang baik. Ayahanda Saskia dan Sharon Sungkar yakni Mark Sungkar kembali menjalani persidangan atas dugaan kasus korupsi dana pelatnas Asian Games 2018 cabang olahraga triathlon. Beragenda pernyataan saksi JPU dan saksi ahli dari pihak Mark, ia meyakini ada perhitungan yang tak sesuai dari proses audit keuangan proyek yang dikepalai dirinya. Padahal, ia merasa bahwa sejatinya penyelenggaraan tersebut telah mengikuti prosedur dan pelaporan terhadap dirinya tidak memiliki bukti yang kuat. Tampak begitu tegar menjalani persidangan, inilah kelanjutan sidang kasus dugaan korupsi triathlon yang dijalani oleh Mark Sungkar. Bisa tolong dibacakan ulang sedikit saja peruntukannya, termasuk ada di dalamnya tryout gitu ya? Iya. Bisa tolong dibacakan? Tadi saya sudah bacakan, saya bacakan ulang lagi. Sedikit saja. Yang nomor saksi dari beliau, dari pihak jaksa, ada saksi dari pihak kami, ya saksi ahli. Ya. Perhitungan kerugian negara oleh BPKP ini tidak sesuai dengan prosedur. Dan karena itu tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah secara hukum. Dan kedua, bahwa penyelenggaraan cabang olahraga yang pada saat itu ketua umumnya adalah Pak Mark itu tidak bisa diintervensi oleh negara di dalam meminta pertanggungjawaban terhadap bantuan dana dari pemerintah, karena ini sifatnya adalah laporan yang sifatnya administratif, sehingga tidak diperlukan pertanggungjawaban yang sifatnya rinci, karena Pak Mark ini bukan sebagai penyelenggara negara. Memang, dari tudingan awal, Mark Sungkar telah mengembalikan dana kurang lebih sebesar 399 juta rupiah, yang mana ia rasa seharusnya tidak ada keperluan untuk mengembalikan uang tersebut. Kakek dari Ukasha itu merasa terjadi mismanajemen keuangan di dalam laporan tersebut. Bahkan, sebuah pernyataan saksi jaksa penuntut umum mencuri perhatian publik.
Pasalnya, ia justru mengapresiasi Mark Sungkar selama pemeriksaan di Polda Metro Jaya hingga menyatakan Mark sebagai korban. Lantas, benarkah hal itu mengisyaratkan polemik yang tengah dihadapinya mulai menemukan titik terang? Ini ada barangkali mismanagement pelaporan gitu ya, yang seharusnya BPK, dan itu prosedur di Kemenpora yang mengaudit, yang mengatakan ini tidak benar, ini benar, atau ini kurang, harus dibayar, dan lain sebagainya, itu BPK seharusnya. Ini BPK belum ada apa-apa, tiba-tiba di tangan polisi. Ini kan hanya karena laporan dari Arman. Dari saksi jaksa, itu justru menyampaikan apresiasinya kepada saya, terhadap saya ketika pemeriksaan di Polda, ya. Di samping kooperatif juga, beliau pada waktu itu menyatakan secara pribadi bahwa saya jadi korban. Enggak, ya mereka hanya mengatakan, Pak kalau mau tempur kita tempur. Kami tahu Bapak kami nggak salah. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.